Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita lagi di Majlis Az-Zahra. InsyaAllah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memelihara kita, mengistiqamahkan kita. Tentunya selaku sahibatul hajah, Kak Nina beserta segenap keluarga besar, Kak Habsyah yang juga ikut turut serta ya mengurus majlis ini, Kak Neo, mudah-mudahan insyaAllah semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi seluruh ahli keluarganya. Mudah-mudahan semua apa yang dihajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang hadir tentunya yang senantiasa istiqamah, Allah selalu jaga, Allah selalu pelihara. Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa di setiap langkah-langkahnya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan kita kembali ke rumah dengan membawa ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhiratnya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau di sini ini kita belajar tentang akhlak. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang menjadi modal utama kita pulang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bilang gitu. Berbekallah, dan sungguh bekal terbaik itu adalah takwa. Maka kalau kita tanya takwa itu apa? Takwa itu akhlak. Cuman levelnya, ini levelnya. Kalau sudah masuk ke zona takwa, ini level akhlak yang paling tinggi. Kenapa? Karena orang takwa itu orang yang paling tahu diri di hadapan penciptanya. Orang yang takwa itu takut bukan hanya melakukan kesalahan di mata manusia, tetapi sudah di levelnya takut melakukan kesalahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya takwa itu apa? Akhlak. Tetapi level akhlaknya yang paling tinggi. Nah, jadi puncak kita semua yang pada belajar akhlak, kita belajar ini untuk apa? Kita belajar untuk kita itu menuju tiap tingkatan akhlak. Level akhlak kita, ya kita masih belajar akhlak dasar. Diajarin senyum itu kan akhlak dasar. Anak TK juga diajarin. Anak TK diajarin senyum. Kita yang dewasa juga punya PR senyum. Kadang-kadang kita sendiri senyum aja masih masih berat gitu. Sementara kalau ditanya itu level akhlak yang mana? Kan level akhlaknya paling bawah. Level akhlak paling bawah kita belajar senyum sama semua orang, belajar senyum sama orang yang kita gak demen, belajar senyum sama orang yang kita gak srek, belajar senyum sama orang yang jelas-jelas nyakitin hati kita. Ini kan level demi level yang terus kita semua ini pelajari agar kita sama-sama tiap waktunya itu punya level akhlaknya meningkat. Dan kita semua ternyata tahu di balik akhlak itu ada nggak sih Ustazah akhlak definisi yang paling ringan? Definisi akhlak paling ringan itu sederhana. Mendatangkan kebahagiaan di hati orang, melenyapkan semua hal yang mengganggu hati dia. Akhlak. Jadi kalau ketemu sama orang yang kita datengin apa? Senangnya aja. Orang duduk senang. Itu akhlak. Orang duduk sama kita selamat. Hatinya nggak dibuat sakit sama kita.
Kita duduk sama dia, nggak ada dia merasa tersinggung. Pernah nggak sih kita ketemu satu situasi nih Bu, di mana kita lagi duduk sama orang, mulut kita tersenyum tapi hati kita terluka? Hah? Pernah nggak? Kita duduk sama orang nih, kita tersenyum tapi sejatinya hati kita terluka. Pernah nggak kita di situasi? Kalau kita yang pernah ngalamin itu, kita ini masih aman. Karena kita orang yang tetap berusaha senyum walau hatinya terluka. Tapi yang bahaya kalau kita jadi tuh orang yang ternyata membuat ucapan didengar oleh orang lain, memaksa orang itu tersenyum padahal hatinya terluka. Bayangin kalau kita jadi dia. Misal contoh, ketemu sama orang ditanya, udah nikah belum? Udah nikah belum pertanyaannya? Lah, yang ditanya kan nggak mungkin marah-marah. Senyum aja kan? Iya. Pertanyaannya hatinya gimana? Pertanyaannya hatinya gimana? Ini baru hal sepele loh. Ketemu sama orang, ditanya, udah nikah, udah punya anak belum? Itu pertanyaan didengar oleh yang ditanya, membuat mereka hanya bisa senyum. Tapi yang jadi pertanyaan, hatinya gimana? Hatinya gimana? Tentu hati mereka pasti terluka, karena itu di luar kuasa mereka. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan yang patut ditanya oleh kita seorang manusia. Karena itu adalah ranahnya peran Allah. Nanyain orang udah kawin belum, nanyain orang udah punya anak belum. Itu saya udah pernah nyinggung soal itu. Orang yang suka nanyain kapan nikah, udah punya anak belum, paling enak jawabin mereka, tanya aja sama Allah. Paling enak. Tanya sama Allah gitu, apa nikahnya? Masya Allah, kenapa begitu? Karena pertanyaan-pertanyaan itu sama aja kayak orang nanya kapan mati. Semua menjadi misterinya dan semua menjadi ketentuannya dan menjadi rahasianya. Kita sebagai manusia ngapain nanya-nanya? Kecuali kalau nanya mau nyariin dia. Benar, kecuali kalau nanya mau nyariin dia. Ini suatu pertanyaan yang nggak pantas diucap oleh kita. Tapi poinnya apa? Kita ternyata nggak sadar. Terkadang banyak muamalah, walaupun penampakannya diiringi dengan tawa, penampakannya diiringi dengan senyuman, tetapi sejatinya di situ ada hati yang terluka. Ada hati yang terluka. Dan jika itu situasi pernah dialami oleh kita, atau mungkin kita sebagai pelakunya yang melakukan perbuatan tersebut melukai hati siapa saja, maka kita perlu kembali mentelaah diri. Berarti sama dengan kita ini belum berakhlak mulia. Kita belum berakhlak mulia. Dan kita semua ingin belajar. Tentu saya yang ngomong begini bukan yang paling pintar sama akhlak. Tetapi justru omongan-omongan semacam ini adalah omongan yang juga saling mengingatkan kita. Wah, ternyata akhlak itu penting. Betapa berharganya membawa senyuman di hati seseorang, membuat wajah seseorang sumringah, itu kan pahalanya besar. Sampai Allah itu nyiapin satu pintu khusus buat orang yang suka nyenengin hati orang. Orang yang nyenengin hati orang itu pasti orang yang punya akhlak. Dan orang yang paling sering melukai hati orang adalah pasti orang yang tidak berakhlak, kan gitu. Dan kita belajar akhlak kita hari ini seputar manusia yang kita ingin perlahan juga menuju pada akhlak yang sesungguhnya, berakhlak kepada Nabi kita, berakhlak juga kepada Allah yang menciptakan kita. Karena ternyata akhlak tidak sesederhana itu. Itu yang dikatakan sama Nabi, athqal ma yudha'u fil mizani husnul khulq. Ntar kalau ditanya timbangan yang paling beratin amal ibadah kita di akhirat, ternyata begitu dilihat,
Itu bukan tentang sholatnya, bukan tentang puasanya, tapi tentang muamalah akhlaknya yang baik. Itu yang paling ngeberatin timbangan dia di akhirat. Jadi saat kita kalau hari ini pengen ngumpulin pahala yang paling besar nilainya, maka yang paling perlu kita siapkan adalah bekal akhlak. Yang diantara itu adalah takwa. Di antara itu adalah menjaga perasaan orang. Di antara itu adalah mendatangkan bahagia di hati orang. Itu adalah bagian daripada bekal-bekal kita semua untuk kita bawa pulang ke kuburan kita, kembali ke haribaan pencipta kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita, bimbing kita. Ya, karena orang mau jadi manusia berakhlak itu kan pasti juga gak luput dari hidayah, gak luput dari tuntunan, gak luput dari Allah yang mengizinkan. Maka kita semua kalau ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan terus lebih baik, jangan mengandalkan kemampuan. Kemampuan kita ini terbatas, tapi andalkan Allah. Karena hanya Allah yang mampu menuntun kita. Di tengah derita tapi kita bisa tersenyum. Di tengah luka tapi kita masih bisa bermuamalah baik. Ini bukan kekuatan manusia. Ini sudah ikut campur daripada kekuatan datang dari Allah. Karena manusia itu gimana? Orang dikeinjak sedikit aja nyurang mukanya. Bener gak? Manusia keinjak aja kesel. Manusia mobilnya disalip aja kesel. Manusia ngomongnya diselak kesel. Manusia ngomong gak didengerin kesel. Ini levelnya manusia. Jadi untuk menanggulangi gimana caranya kalau ada orang ngomong sama kita, kita lagi asik ngomong, diselak omongan kita. Caranya gak kesel gimana? Ya cuman Allah yang bisa ngasih kekuatannya. Ya kalau pikir-pikir ngapain juga kesel segala omongan doang. Tapi ngapain juga kesel segala omongan doang. Itu yang bisa ngasih kekuatannya adalah Allah. Kalau pikir-pikir ngapain kesel diklakson sama mobilnya orang. Kan gitu. Segala klakson, tunggu dulu. Ternyata untuk menanggulangi hanya sebuah klakson, kita butuh kekuatan dari Allah. Begitu kita nanggepin segala pertanyaan udah nikah, pusing-pusing amat. Nah gitu. Tapi bagi mereka yang ditanyain mulu, pasti kan mereka punya perasaan yang kalau mengandalkan kemampuan diri mereka, kebatas. Paling enak minta kemampuan itu datang dari Allah. Jadi besok mau dikasih pertanyaan apa aja, lihat tuh levelnya para alim ulama kita. Dituduh maling aja nggak tersinggung. Jangan keinjek kaki. Kita keinjek namanya keinjek, berarti nggak sengaja kan? Kalau seumpama ada orang sengaja nginjek, itu gimana? Lebih beda lagi. Ini dua hal berbeda. Yang satu keinjek. Keinjek aja kesel. Kalau diinjek gimana? Diinjek rasanya gimana? Sengaja. Ada orang kesel langsung injek kita. Perasaan kita gimana? Levelnya ulama mau diinjek, mau keinjek. Sama. Udah gak ada beda itu. Kenapa? Karena mereka sudah berada di titik terdamainya. Gak ada keributan. Gak ada pertentangan. Dan tidak ada sama sekali perselisihan. Mau itu keinjek atau mau diinjek. Lihat tuh levelnya Imam Syafi'i. Contoh misalnya. Imam Syafi'i jelas-jelas datang ke tukang jahit biasa. Yang selalu ngejahit baju dia. Kok bisa-bisanya ilalah tuh tukang jahit salah. Yang satu tangannya sempit, yang satu tangannya lebar. Kan itu sesuatu yang di luar nalar. Gimana tukang jahit? Kalau cuma lebar sempit sedikit, masuk akal. Tapi kalau ini yang satu dibuat kecil, yang satu dibuat besar, berarti polanya sudah direncanakan. Berarti sengaja. Imam Syafi'i lihat satu tangannya gede, satu tangannya kecil.
Kalau kita kira-kira balik ke tukang jahit ngomong apa? Ini kalau kita balik tanya ke tukang jahit, mana udah ditungguin, tukang jahit datangnya mepet, kondangannya sore, jam 2 baru terima jahitan, begitu lihat bajunya begitu model, gimana? Kesalnya kayak apa? Oh, sudah cukup, akhir ini nggak bakal lagi jahit sama orang model kayak gitu, ibaratnya. Tapi lihat level kelasnya orang yang sudah di titik itu, mereka justru menerimanya dengan hati lapang. Kayak nggak terjadi apa-apa. Datang ke tukang jahitnya, malah bilang apa? Saya datang ke sini mau terima kasih sama ente. Loh, ini bukan ngejek, ini bukan nyindir. Tapi dia datang memang karena hatinya sudah tidak lagi punya emosi. Datang, saya mau ngucapin terima kasih. Dari kemarin tuh saya lagi mikirin gimana caranya punya baju. Kalau saya bawa kemana-mana tuh baju bisa juga bawa kitab saya. Ternyata Allah bikin kamu jahitin saya baju begini, kata Imam Syafi'i. Sudah kelar deh urusan. Ini tangan yang lebar, bakal saya sisipin kitab-kitab saya di dalam situ. Tukang jahitnya bengong. Padahal mau bikin marah, malah nggak kepancing marah. Semuanya sama. Karena mereka punya emosi sudah apa? Sudah stabil. Mau keinjek atau diinjek sama levelnya. Sengaja nggak sengaja nggak ada bedanya. Ibrahim bin Adham ditampar, jelas bukan ketampar. Beda kan? Ditampar sama ketampar, dua hal berbeda. Kalau ketampar mungkin nggak sengaja balik tangan ketepok. Tapi kalau ditampar berarti niat ngangkat tangan untuk mukul. Kan gitu. Tapi begitu orang itu datang mengejar ingin minta maaf, jawabannya Ibrahim bin Adham, sebelum kamu taruh kulitmu ke pipi saya udah maafin kamu. Sudah maafin kamu. Orang kalau udah di level-level begitu tuh. Berarti yang namanya bahasa tersinggung udah nggak ada di kamus dia. Bahasa kecewa udah nggak ada di kamus dia. Bahasa terluka udah lewat fasenya dari dia. Dan disinilah kita semua belajar. Kita juga pengen belajar akhlak. Tapi belajar akhlak yang bikin kita juga berakhlak dengan level yang kian hari kian meningkat. Bukan cuman belajar akhlak dengerin, oh ternyata akhlak tuh begitu. Enggak. Tapi kita mau berakhlak yuk belajar pelan-pelan. Sehingga kita itu jika berhadapan dengan situasi-situasi yang mengganggu emosi, kita sudah berada di level yang sama. Dah, mau dipancing ama nggak dipancing, emang beginilah saya. Karena itulah yang dicerminkan sama Nabi kita. Mau ketemu orang yang baik ataupun orang yang sangat bejat sekalipun, Nabi selalu mencerminkan perilaku yang sama. Ketemu tukang hujat sama ketemu tukang puji sama. Beda kan? Kalau kita ketemu tukang muji sama tukang hujat, muamalah kita beda. Nih, penghujat saya nih. Kalau ketemu dia setengah-setengah. Bahkan mungkin cenderung memilih tidak ingin menemui. Tapi coba kalau ketemu sama yang memuji-muji. Pengennya kalau bisa kita junjung tinggi kembali. Subhanallah, manusia. Tapi Nabi mau dia ketemu papasan sama misalnya Sayyidina Abu Bakar, dan dengan dia papasan seumpamanya dengan Abu Jahal, Nabi tetap punya muamalah yang sama, senyumnya sama, menawarkan kebaikannya juga sama, tetap berada di titik perilaku yang sama. Ketemu orang buta mencaci-caci, memaki beliau tetap juga sama. Bertemu dengan orang yang begitu setianya menemani beliau kemana saja, beliau juga punya muamalah yang sama. Karena ternyata beliau sudah tidak di level diganggu emosinya oleh hanya karena manusia. Makanya kalau kita baca maulid ya. Kita baca maulid di situ kan dibilangin, Nabi itu nggak pernah marah.
kecuali. Ada kecuali kan? Kalau itu menyangkut urusan Allah, wa idza duyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Kalau ini nyangkut urusan Allah, nggak ada orang yang bisa stopin marahnya Nabi. Nggak ada orang yang bisa menenangkan amarahnya Nabi. Kalau nyangkut siapa? Urusan Allah. Tapi kalau nyangkut urusan manusia, nggak ada urusan. Kamu mau benci saya, nggak ada urusan. Kamu mau baik sama saya pun, nggak ada urusan. Urusannya tetap yang penting saya orang baik. Dan kita mau belajar dengan level itu, pelan-pelan, akhlak demi akhlak yang kita pelajari, insya Allah daripada kitab Khuluquna, ngajarin kita, nuntun kita, bimbing kita. Kalau bagi saya ini kitab kecil, sederhana, tapi maknanya dalam, luas, nuntun kita, bimbing kita, untuk kita sama-sama selalu mengupgrade diri dengan level akhlak yang kian hari kian meningkat. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita, bimbing kita insya Allah. Amin amin ya rabbal. Baik, kita mau lanjut daripada kitab Khuluquna, mengingat majelis kita cukup lama vakumnya ya. Lama vakumnya ya. Maka kita mau langsung kajian aja, biar kitabnya juga bisa terus dikaji, agar insya Allah mudah-mudahan lebih cepat kita bisa khatam dan bisa mengamalkan dengan sempurna insya Allah. Ya, sebelum kita masuk kelanjutan dari kitab, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعنه وعن سائر الأمة أجمعين إلى أن قال ونحن نعلم علم اليقين أنه بغير اجتماعنا وتعاوننا وتكاتفنا لن تقوم لنا قائمة ولن يتحقق لنا في أي ميدان انتصار ما أحرانا بالتمسك بهذه القيم وبثها بين أبنائنا نحن الذين تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة على جسعتها وأحاطت بنا تربصات الأعداء وواجهتنا مخططاتهم الرهيبة المصنوعة بكل دهاء وكيد وخبث حتى لقد صنع الأعداء منا. من يقول إني مسلم ثم يحارب الإسلام بفعله وسلوكه ويشنها حربا شعواء على كل ما فيه صالح الإسلام وعز المسلمين. من يقول إني مسلم ثم هو يرضى عن حكم بغير ما أنزل الله أو يؤيده ويصفه بتقدمه وتطور. Al-Habib Umar bin Hafidh melanjutkan dari kitabnya. Beliau mengatakan kita sama-sama tahu, bahkan kita semua yakin. Beliau bilang apa? Bahwa kita semua ini nggak kumpul-kumpul, nggak bersama, ya, tidak untuk saling bantu membantu, juga untuk saling dukung mendukung. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan kita bersama, yang mana sejatinya di mana-mana kalau bersama itu kita pasti akan semakin kompak dan kuat. Berarti peringatan pertama apa? Umat Islam ini penting untuk punya satu suara. Umat Islam ini penting untuk selalu kompak bersama. Umat Islam ini penting ya, untuk sama-sama tahu keyakinannya bahwa dalam berkumpul bersama, itu adalah tujuannya semakin membuat orang lain melihat Islam itu begitu kuat. Bayangin, kita kalau seumpamanya Ayyamul Hajj kemarin, contoh musim haji kemarin,
berita itu akan menyorot kegiatan haji kita. Tapi ya pertanyaan saya, yang nyorot siapa? Yang nyorot kegiatan haji itu dengan sebegitunya paling cuman beberapa media. Media kita nggak semua, cuman beberapa. Kalau kita mau lihat seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji, kita harus masuk ke channelnya mereka. Iya kan? Masuk ke channelnya mereka. Berbeda kasusnya. Kalau kita mau lihat sesuatu yang viral hari ini, nggak di sini, nggak di negara manapun, semua beritanya sama. Ada apa? Karena orang nggak mau lihat Islam itu kelihatan sama-sama. Enggak. Orang nggak mau gampang ngelihat Islam itu adalah umat yang bisa ngumpul dalam satu waktu dengan kelompok yang begitu besar. Karena itu belum pernah terjadi di agama manapun. Kamu cari, ada nggak agama yang bisa ngumpulin orang kayak orang dikumpulin di wukuf Arafah? Nggak ada. Kamu cari, kegiatan apapun, nggak ada yang bisa ngumpulin manusia sebanyak kegiatan umat Islam. Mereka punya kegiatan rangkaian ibadah, tapi nggak ada yang bikin, maaf, rumah ibadahnya luber sampai kayak bikin umat Islam kalau bikin acara bikin semua tempatnya jadi luber. Nggak ada. Mau nunjukin apa? Mau ngasih tahu kita. Pertama itu menjadi perhatian kita, saling bantu membantu kita ini jangan dianggap nggak ada nilainya. Saling dukung, saling bersama gitu ya. Jangan dikira itu nggak ada apa, nggak ada manfaatnya. Rasulullah pernah ngingetin apa? Alaikum bil jamaah. Kalau mau masuk dalam satu kelompok, lihat kelompok itu komunitasnya banyakkan mana. Lihat dulu. Karena di mana-mana kata Nabi yang banyak itu yang kuat. Yang banyak itu yang kuat. Saya bersyukur alhamdulillah. Indonesia ini kepecah. Mazhabnya, alirannya, segalanya. Tapi kalau mau dikalkulasikan, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah nomor 1. Ahlus Sunnah wal Jamaah nomor 1. Dibandingin yang lain. 1. Dan kalau kita mau nganggap mana yang diikut? Alaikum bil jamaah, bukan kata saya. Nabi bilang, pilih yang paling banyak. Ikut yang banyak. Kamu ikut yang banyak, itu yang bikin kamu selamat. Ya, jangan milih-milih yang bahasanya yang sedikit-sedikit. Yang sedikit-sedikit itu bikin kamu akhirnya sesat jalan. Karena yang sedikit itu baru mulai. Ibaratnya gitu. Alaikum bil jamaah, pesannya Nabi. Jadi, kalau dibilang di sini kami tahu, bahkan beliau bilang kami yakin dengan sangat-sangat yakinnya. Ya, di sini kita ini kalau seumpamanya nggak berkumpul, nggak saling bantu, nggak saling dukung, nggak saling satu sama lain itu, maka pilar kekuatan kita nggak akan pernah berdiri, nggak bakal pernah berdiri. Jadi tahu nggak apa yang bikin akhlak itu menjadi hilang? Karena umat Islamnya tidak sesolid dulu. Tidak sekompak itu. Enggak. Padahal rangkaian-rangkaian semua ibadah kita itu menuntun kita untuk bersatu. Contoh, sholat 5 waktu adanya di masjid. Itu tujuannya buat mempersatukan kita. Tapi tafajjar, terpecah. Orang sholat masing-masing di mana-mana. Masjidnya jadi sepi. Iya kan? Jadi sepi. Masjidnya nggak rame orang sholat. Atau orang laki gitu ya. Sholatnya nggak rame. Tuh kalau umpamanya kita lihat masjid paling sebaris. Belum tentu nyampe. Kalau itu di waktu zuhur. Asar. Belum tentu. Maghrib 3 sof, 4 sof mungkin. Isya udah mulai tipis lagi. Subuh apalagi. Gitu. Jadi pertama yang diingatin apa? Poin yakin dulu, kata Habib Umar, saya yakin kalau yang namanya berkumpul. Jadi kenapa kita ini pengajian dibuat ya? Ibu-ibu kalau ada yang menanya, kenapa sih harus dikit-dikit kajian, dikit-dikit kajian?
atau kumpul-kumpul rame-rame dalam begini. Loh, justru ini yang akan memperkuat. Pengajian-pengajian begini ini justru yang akan memperkuat. Kalau itu nggak dibangun, sudah yakin nilai Islamnya akan menurun di mata mereka. Tenang, umat Islamnya sudah nggak bersatu. Umat Islamnya sudah nggak perlu. Umat Islamnya sudah nggak kompak. Umat Islamnya sudah nggak, apalagi ya, nggak saling tolong menolong. Tetapi mereka itu saling apa? Saling berpencar-pencar. Mengangkat peristiwa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Umat Islam itu banyaknya kayak apa? Tapi ternyata banyaknya umat Islam juga tidak mampu mengompakkan semua untuk membebaskan Palestina. Karena ternyata di balik semuanya umat Islam ada beberapa wilayah yang tidak mendukung itu. Ada beberapa wilayah yang ambil nggak peduli. Saudaranya mau dibantai, saudaranya mau disakiti, saudaranya mau dizalimi, dia nggak peduli. Dia nggak mau ambil pusing. Nah, ini menjadi pelajaran kita. Jadi Habib Umar pertama bilang, saya yakin, bahkan penuh dengan keyakinan, beliau bilang, kalau seumpamanya berkumpul, saling bantu atau dukung itu tidak dilakukan, maka apa yang terjadi? Pilar kekuatan kita nggak akan pernah berdiri. Kemenangan jangan berharap terwujud. Saya ingat banget kata Al-Habib Abu Bakar Adil Masyhur. Beliau bilang, waktu ada orang nanya, Bib, kira-kira Palestina itu kapan merdekanya? Kapan merdekanya Palestina itu? Jawaban beliau itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat unik. Palestina akan merdeka kalau Arab sudah menjadi Eropa. Apa maksudnya Arab menjadi Eropa? Kalau kamu hari ini pergi ke negeri Eropa, kamu cuman cukup apply satu visa, disebut dengan Schengen. Itu satu kesatuan dari benua Eropa itu. Masuk pakai visa Paris bisa ke Eropa manapun. Paham sampai di sini? Kamu masuk pakai visa Swiss, kamu bisa ke benua Eropa manapun. Kamu bisa ke Prancis, kamu bisa kemana aja. Padahal visanya negaranya salah satu. Salah satu dari negara itu bisa membuat kamu masuk kemana aja karena dianggap itu menjadi satu kesatuan. Kapan Palestina merdeka? Kalau Arab dengan semua tetangganya sudah punya tata tertib seperti itu. Misal contoh, kita masuk hari ini kemana? Ke Saudi. Kalau ke Saudi boleh kemana aja? Saudi doang. Nggak boleh kemana-mana. Boleh nggak punya visa Saudi turunnya di Mesir? Nggak boleh. Atau boleh nggak punya visa Saudi turunnya di Irak? Nggak boleh. Atau boleh nggak turun visa Saudi tapi turunnya di Yaman? Nggak bisa, masing-masing punya visa sendiri. Jadi nanti kalau kamu tanya kapan Palestina merdeka, kalau umat Islam sudah memberlakukan sistem itu di negara-negaranya. Di mana negara Islam? Berarti kalau saya besok bawanya visa Mesir, saya udah bisa kemana aja? Bisa. Itulah waktunya Palestina merdeka. Mananya apa? Persatuannya dulu. Kalau belum bersatu, gak bakal merdeka-merdeka. Ibaratnya gitu. Kalau belum kompak, belum bakal menemukan kemenangan. Itu poin utama. Dalam circle kita, majelis taklim, komunitas, atau ruang lingkup arisan atau apa, nggak akan pernah semuanya berjalan kalau di balik itu nggak ada kekompakan. Nggak ada kekompakan. Nggak ada. Jadi Bu, bayangin aja kayak gitu ya. Bayangin seperti itu, subhanallah. Dari situ, maka kita perlu sama-sama menghidupkan dan berpegang teguh pada nilai-nilai para leluhur kita. Nilai-nilai yang mulia ini, yang tinggi ini, kita ajarin
anak-anak kita. Buat anak-anak kita faham. Kenapa? Karena sekarang umat Islam, kata beliau, banyak sudah dikontaminasikan. Dikeroyok bahkan, bahasanya gitu. Dihancurkan dari segala sisinya. Masya Allah. Dulu zamannya TV belum ada, ya, anak-anak kita punya banyak permainan di jalanan, di lapangan. Makanya orang dulu pinter banget manjat pohon. Kenapa? Karena dia nggak punya kegiatan bengong. Kegiatannya di luar. Pohon kecapi manjat, pohon rambutan manjat, pohon mangga manjat. Saya mau tanya, anak kita siapa yang berani manjat? Siapa anak kita yang berani manjat pohon kecapi di umur 10 tahun? Ada nggak? Umur 9 tahun. Jadi apa mereka? Kenapa? Karena sudah dikungkung oleh hari ini yang mereka kontaminasikan kepada kita. Zaman dulu nggak. Main gundu, adanya di lapangan. Biar kata gundu-gundu tuh, anak-anak kita nggak di rumah. Pulang aja sampai dicariin sama maknya. Pulang, kata dia bilang. Main gundu doang nggak pulang-pulang. Sekarang anak sekarang nggak kelayapan, adanya di rumah, tapi ternyata lebih ngulek daripada yang main gundu. Gitu. Bengong aja di kamar, kunci kamarnya malah. Beda kan zamannya? Iya. Anak-anak, maksudnya anak-anak kita hari ini sudah dikeroyok oleh cara-cara mereka yang luar biasa. Ya, ini orang barat, orang luar. Ya, ibaratnya gitu. Nih kita justru di sini perlu paham, perlu belajar. Zaman kita dulu aktivitasnya lebih keluar rumah, anak zaman sekarang aktivitasnya lebih di dalam rumah. Di dalam rumah. Dulu di luar. Karena nggak ada yang bikin mereka mantengin rumah, bengong di rumah nggak ada. Kita dulu mau nonton film kartun aja nunggu hari Minggu. Iya kan? Nungguin banget tuh hari Minggu. Kapan hari Minggu? Karena ternyata filmnya cuma ada hari Minggu. Itu juga waktunya sampai jam 10 doang. Nggak lebih. Ya. Habis gitu kita udah main lagi. Udah kelayapan lagi zaman dulu. Anak sekarang 24 jam. Bahkan ada satu channel khusus, kapan aja dibuka ada kok. Anak-anak mau nonton dengan waktu itu baru tontonan TV. Datang lagi mereka merusak fahamnya anak-anak kita, menyesatkan mereka dengan gadgetnya. Dulu awal pertama Game Boy keluar, Game Boy apa namanya itu? Ya kan? Gimbot ya? Awal tuh begini aja anak. Belum handphone nih. Belum ada handphone. Anak-anak sudah dibuat orang tuanya sudah bikin pusing. Main mulu katanya. Sekarang ternyata sudah tidak lagi bisa terlepas dari itu semua. Makanya kalau dibilang dikeroyok, benar banget. Karena fasenya mereka meluncing produk demi produk itu nggak ada jedanya. Tiap tahun. Hal baru lagi. Hal baru lagi. Hal baru lagi. Jadi umat kita makin tersesatkan. Bahkan lagi anak-anak kita. Gak usah ngomongin umat Islam secara menyeluruh. Anak-anak kita saja sudah tersesatkan seperti itu. Bayangin. Dari situ mereka merusak makanan. Sampai mereka itu juga menyesatkan makanan kita. Sudah mereka rusak. Kita punya TV, tontonan, apa. Ternyata gak cukup sampai di situ. Oh, umat Islam ini juga kuat karena makanannya. Jadi yang mereka kejar apa? Makanannya. Rusak mereka dari makanannya. Anak-anak gak peduli mau halal haram. Bahkan makanan halal haram sudah menjadi candaan. Jadi jangan dikira proses makanan halal haram ini tiba-tiba jadi tidak menjadi pedulinya kita. Itu hanya karena zaman begitu aja. Oh, itu direncanakan. Karena Allah itu punya perintah. Kita disuruh makan al-halal at-tayyib. Kan yang halal, makan yang tayyib. Jadi gimana caranya mereka buat kita nggak turutin perintah? Sediakan makanan yang menarik perhatian, nggak halal, nggak tayyib.
Sediain makanan nggak halal, nggak toib. Pergi ke mall, makanannya semua mengundang, menggoda. Mata kita nih kayak, ini kayaknya enak, itu kayaknya enak, ini kayaknya enak. Semua kan gitu. Mau kita coba. Dan jadi pertanyaan, itu toyib nggak? Nggak usah ke halalnya dulu. Toyib nggak? Toyibnya nggak lulus uji. Kenapa? Karena ternyata di situ kan bahan kimianya banyak. Tapi hati meronta-ronta. Pengen, karena sudah dipublish, diliatin, diviralin di mana-mana. Hati dorongannya pengen nyobain. Sudah tambah lagi, nggak halal pula. Nggak halal pula. Ini disebut dengan apa? Iya. Kenalah wabah tomak di tengah-tengah kita melalui jalur makanan. Kenapa saya katakan tomak? Karena coba ibu-ibu lihat, perhatikan zamannya Nabi Adam dulu pertama diciptakan sama Allah. Ibu tahu Nabi Adam ada di mana? Di surga kan? Surga itu nikmatnya kayak apa? Luar biasa, nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Bahkan sampai dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu kan nikmatnya surga. Yang katanya baru berdetik aja pengen sesuatu datang. Itu kan nikmatnya surga. Tapi kebayang nggak? Dari sekian besar kenikmatan di surga itu hanya ada satu yang dilarang sama Allah. Allah bilang, nih Adam, nih Hawa, nikmatin sesuka yang kamu mau di sini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kata Allah satu, jangan deketin nih pohon. Deketin aja jangan. Apa yang terjadi? Dorongannya dari apa? Tomak. Segini kenikmatan ada, malah terdorong sama yang satu, hawa nafsu. Kan gitu. Bayangin kita hari ini. Makanan halal itu banyak, kok bisa kedorongnya sama yang kagak halal? Tomak kan? Makanan toyib itu banyak, kok bisa kedorongnya sama makanan yang gak ada baiknya sama kita? Hawa nafsu. Daripada hawa nafsu. Tomak. Dan memang itu sudah menjadi perencanaan mereka. Makanya kalau kamu lihat hari ini, bisnis paling menguntungkan food. Kuliner. Makanan. Nah, benar. Kata Sayyidina Habib Umar bilang, emang itu kamu kira seliweran aja. Itu rencana. Biar kita tahu. Anak-anak kita direncanain gak makan halal. Anak-anak kita direncanain untuk gak makan yang toyib. Karena tahu apa yang bikin kita lemah. Rusaknya tubuh kita karena makanan yang salah. Rusak. Dari makanan kita gak padahal itu bentuk daripada apa? Itu daripada pengepungan mereka. Nah, ibaratnya musuh kita, syaitan tahu apa yang bikin kita semua, kata setan, gampang ngegoda mereka, anak cucu Adam. Nah, rusak mereka dari makanannya. Rusak mereka dari hubungan kekerabatannya. Rusak. Semua ketahuan. Itu siapa? Syaitan punya dalang. Maka ini adalah rencana-rencana yang tidak baik. Rencana yang keji, rencana yang buruk. Yang dibuat dengan penuh tipu daya. Dengan penuh kelicikan, kejahatan. Kita harus paham. Sampai akhirnya mereka betul-betul membentuk kelompok. Kelompok bener. Buat ngerusak kita. Jadi Habib Umar sebelum ngajarin kita adab-adabnya. Dikasih tahu. Apa dulu yang ngerusak moral kita hari ini. Jadi kenapa kita temukan banyak anak-anak tak bermoral. Ini alasannya. Jadi PR ibu-ibu saya setidaknya ngingetin satu poin ya. Bu, di rumah ciptakanlah suasana keharmonisan agar anak-anakmu dengan satu sama lainnya, ini adik-adik beradiknya ya, bisa saling menyayangi, bisa saling merangkul, memeluk, mendukung. Jangan sampai ini si kakak sama adik nggak peduli, si adik sama kakak nggak peduli. Ini jangan ngomongin besarnya umat
Di rumah aja kita lihat yang kakak kemana, yang adik kemana. Kita belajar keharmonisan dari di rumah dulu dah. Gimana kita menimbulkan rasa tanggung jawab kakak kepada adik, gimana rasa adik itu kita tanamkan hormat, sayang kepada kakak. Kakak peduli sayang kepada adik, adik hormat peduli kepada kakak. Gimana tuh PR-nya kita perlu bina. Kedua, rumah kita juga kan yang selalu menyuguhkan makanan bagi mereka. Tapi sekarang hari ini makanan kita jarang dicolek sama anak kita. Anak kita nggak mau makan makanan maknya, pengennya makanan Gojek. Ini mah aku udah pesen makanan di luar aku. Mereka lebih senang makanan luar daripada makanan maknya. Kenapa? Karena mereka tidak temukan lagi ada orang tua kayaknya yang bikinin makanan cinta untuk menunjukkan cinta kepada anak-anaknya. Anak dulu sekolah bawa bekal. Iya kan? Anak sekarang juga dibekalin. Ada orang tua yang ngasih bekal. Gila nggak anak-anak ke TK itu yang dibekalin sama orang tuanya? Iya. Itu jangan waktu TK doang, Bu. Gitu kan? Kenapa? Karena mereka perlu tahu ada makanan yang nggak ditemukan di luar, enaknya cuman tangan ibunya. Oh, dia makan sayur ketupat di mana-mana, enakan mama yang bikin. Sebenarnya enakan mamanya beneran yang bikin? Belum tentu. Itu memori dia. Itu sudah terekam di memorinya. Pertama kali aku nyicipin sayur ketupat yang enak, itu buatan ibuku dengan penuh cinta. Masa iya? Kalau semua anak ngeklaim, mama saya sayur ketupatnya paling enak. Satu lagi bilang, mama saya paling enak. Jadi sebenarnya yang enak yang mana? Gitu. Enak semua. Tetapi kenapa bagi si anak sayur ketupat ibunya adalah yang paling enak? Karena itu membuat memori lamanya kembali teringat. Ini nih, dulu awal-awal makan sayur ketupat adalah masakan ibu saya. Ingat tuh masakan ibunya, luar biasa. Iya. Nah zaman sekarang, ya kadang-kadang karena zaman perekonomian gitu ya, ibunya sering nyuapin anak tapi beli makanannya di warteg. Bongkar deh tuh warteg. Nah makan ya, kata ibunya bilang, makan ini ya, mau ya, mama beliin spaghetti. Beliin spaghetti, bikin mestinya. Oh ya mama, ini kita beli apa, chicken nugget ya, nugget. Bayangin Bu, belilah nugget di swalayan. Dia beli nugget di swalayan. Apa ibunya kalau bikin nggak lebih menyentuh di hati sang anak? Begitu anaknya sudah terbiasa nyobainnya nugget si ibu, anak itu punya apa? Memori. Nggak ada nugget yang paling enak kecuali nuggetnya mama. Nggak ada. Kenapa? Karena ibunya pertama nyobain nuggetnya swalayan. Nugget swalayan. Jadi begitu emaknya Toto baru nyadar, aduh anak saya kayaknya udah mulai meres nih, nugget lagi katanya. Bikin aja deh kata emaknya. Begitu bikin gak dicolek sama anaknya, gak enak. Udah kebiasaan makan nugget swalayan, gak enak makannya. Kenapa? Karena kamu yang membuat ingatan itu di mereka. Yang pertama itu diperhatiin. Dan memang makanan hari ini menjadi perhatian sekali. Dan tapi yang fatalnya adalah itu merusak bangsa umat Islam. Merusak. Maka sebagian dari mereka, ini contoh, umat Islam itu dia mengaku saya Muslim. Ana Muslim. Tapi kamu akan temukan mereka-mereka yang mengaku dirinya Muslim tadi, dampaknya apa? Mereka mengaku dia Muslim, tapi mereka memerangi Islam. Orang Muslim, tapi dia sendiri yang perangin Islam. Dia sendiri yang bikin produk-produk merusak kita, dia yang beli. Dia sendiri tahu produk-produk ini nggak baik, tapi dia yang makmurin. Karena bangsa kita adalah umat terbesar, jadi kalau ditanya yang paling nguntungin mereka adalah kita yang berkontribusi untuk mereka.
Jadi kata beliau apa? Inni muslim, thumma yuharibul Islam. Bifi'li. Kamu ngaku kamu Islam. Kamu ngaku kamu orang muslim. Tapi kamu sendiri yang perangin Islam. Kamu sendiri yang perangin Islam dengan perbuatanmu dan tingkah laku. Ini muslim. Nah, contohnya, saya orang Islam. Tapi justru orang Islam tidaklah memakmurkan produk Islam, tapi mereka justru memakmurkan produk non-muslim. Gitu. Perkara minta boikot aja repot. Ini nih masalahnya. Yang halal banyak, yang enak banyak, kok dia lagi gitu. Saya pernah satu waktu Bu nggak sengaja ngelihat iklan. Saya jarang nonton TV. Saya lupa sekali waktu saya lihat iklan di mana ada salah satu produk restoran yang menjadi boikotnya umat Islam, sempat digadang-gadangkan sudah jangan beli lagi makanan dari sana, jangan beli lagi. Ibu tahu kemarin dia ngeloncengin satu satu iklan dan dia bikin satu bagi saya cemoohan. Balik lagi kan? Akhirnya kembali lagi kan? Seolah dia mau nunjukin apa? Emang gak ada produk yang paling enak kecuali produk kita. Kita sempat menjauh. Lalu kemudian kita juga yang kembali lagi ke sana. Ya Allah, itu saya nonton iklannya nyesek, saking aja saya gak bisa sebut produknya. Saya nggak bisa sebut produknya karena saya live streaming ini. Iya, gitu loh. Ibu kalau ketemu lihat, apakah ibu punya rasa sakit hati seperti saya atau enggak? Saya lihatnya sakit hati karena itu bagi saya adalah hinaan untuk kita. Hanya untuk sebuah ibaratnya makanan nggak seberapa, ya nggak seberapa itu, tapi ternyata itu bisa menjadi ejekan buat kita ya. Oh pernah pergi balik lagi kan loh, ya. Pernah pergi balik lagi, subhanallah, naudzubillah. Iya, kita baru sadar kita ngaku Islam, tapi kita sendiri justru memerangi Islam. Jadi kalau bahasanya orang hari ini itu memberikan istilah dengan yang lebih dramatisir. Kamulah si pembuat senjata, kamulah si pembuat peluru itu, kamulah si pembuat bom itu, kamulah. Segitunya kita ini sudah didramatisir seperti itu. Masih kagak kesentuh juga kan kebangetan. Masih gak merasa tanggung jawab untuk, ya ampun saya Islam ikut-ikutan bikin sesuatu yang merusak Islam. Mestinya kan kita malu. Mestinya kita benar-benar, oh saya nggak mau di bagian itu. Tapi karena mereka telah berhasil merusak kita, menipu daya kita, menghancurkan moral kita, kita sendiri. Ini muslim, kita muslim, tapi kita yang memerangi muslim. Tapi kita yang menghancurkan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamu wal afiyah. Dengan apa lagi? Dibilang tingkah laku kita, ya kadang-kadang kita ngaku umat Islam, tapi baju kita, pakaian kita kadang-kadang tidak mencerminkan umat Islam. Misal contoh Bu ya, saya selalu ingetin ibu-ibu yang pada punya anak bujang, anak laki ya Bu ya. Kita sudah tidak bisa menafikan banyak orang anak-anak laki kan pasti pakai celana, pakai ini. Saya selalu ingetin Bu, apa susahnya ngantongin peci? Karena apa sih yang ngebedain kita sama mereka? Gak usah repot pakai baju koko dah. Pakai baju koko repot. Buka baju. Kalau itu bukan stylenya. Tapi seenggaknya kalau masuk masjid boleh nggak pakai peci? Boleh nggak kalau hadir acara-acara keagamaan pakai peci? Maka itu diajarin. Nah, kamu kemana aja peci dibawa. Kalau sholat jangan lupa peci dipakai. Kayak kita sholat sadar mau kena, sadarkan anak laki-laki kita kalau sholat pakai peci. Jadi jangan pakai peci itu hanya identiknya anak santri gitu loh. Tapi peci itu identik umat Islam. Kata Nabi, "Man faraq bainana wa bainal yahud." Apa yang ngebedain antara kita sama mereka?
qalan niswah, kata Nabi. Peci. Al-galanis. Tapi peci jarang dipakai sama umat Islam. Hadir-hadir aja, peci kagak ada. Padahal nih peci adalah marwahnya kita. Kalau peci sudah dipakai pelan-pelan, kokok marwahnya kita. Anak laki itu mesti tahu begitu. Datang ngelawat pakai baju kemeja biasa aja, Islam nggak jadi keangkat. Tapi coba datang serentak bajunya baju putih, baju koko, orang ngelihatnya tuh gentar, Bu. Coba kita ulang berapa tahun kejadian yang lalu waktu umat Islam pada turun ke jalanan mau sholat Jumat di jalanan itu. Karena tahu ibadahnya mau sholat Jumat, pada pakai baju putih, pada pakai peci. Yang takut negara. Itu sudah dikasih tahu sama Nabi. Kalau orang Arab diingetin, selagi orang Arab masih pakai igel-igelnya, orang Arab itu masih pakai syalnya, maka itu adalah marwahnya, wibawanya. Tapi kalau sudah dilepas dengan jasnya, runtuh marwahnya, runtuh wibawanya, nggak ada wibawanya. Nauzubillah min dzalik. Anak kita seenggaknya ajarin peci. Mau dia dari umur berapa, dari kecil ya, biasain pakai peci. Enak tuh, lihat tuh kayak anak kecil tidur pakai peci, nggak dilepas-lepas tuh peci. Pasti dari kecil dipakein peci sama uminya. Karena ada anak-anak kecil telat dipakein peci, baru dipakai, dilepas terus, dia nggak betah. Apalagi orang maaf anak laki yang sekarang rambutnya digaya-gayain. Karena menurut dia pakai peci rambutnya jadi rusak katanya. Lebih takut rambut rusak daripada sunnah Nabi. Kalaupun kamu nggak mau pakai peci 24 jam, seenggaknya waktu sholat pecinya dipakai. Itu diingetin seperti itu, seenggaknya waktu sholat pecinya dipakai. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada yang memerangi Islam. Serta kata dibilang, ya, kita yang ngaku ini Muslim, tapi kita menyerang-nyerang hal baik bagi Islam dan kemuliaan Islam dengan serangan yang menyebar segala sisi. Naudzubillah. Kadang-kadang acara kebaikan yang nyindir orang Islam sendiri. Ngapain sih ngaji begitu-begitu amat? Ngapain sih bikin acara sampai ke sono-sono? Ngapain sih? Lah yang ngomong itu siapa? Yang ngomong orang Islam kan? Bingung nggak tuh? Kok bisa Islam sendiri mengkritik Islam? Islam sendiri menjatuhkan Islam lainnya. Ini yang perlu dibenerin. Jadi kalau bicara tentang asasul akhlak, perhatiin dulu. Bisa nggak kita jadi umat Islam tidak mencemooh Islam lainnya? Seenggaknya kalau kita belajar, jangan kritik acara orang. Orang mau bikin acara kayak gimana aja, bisa dukung. Alhamdulillah, nggak bisa dukung, diam. Jangan jadi si kompor beleduk. Ngomongin ke sana sini, acara apaan tuh begitu? Ini bukan acara Islam, ini ya udah tahu saudaranya yang bikin. Tapi yang nyerang dia juga. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Baru selanjutnya, sebagian dari kita juga ngomong terakhir ya, anak Muslim, saya orang Islam. Tapi kemudian dia rela, dia sendiri yang setuju dengan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Dia sendiri yang gak setuju dengan aturan-aturan yang diberlakukan secara Islam. Gak usah jauh-jauh. Lihat aja potret hari ini di negara kita. Penentang-penentang terkait perintah ajaran Islam itu justru Islam sendiri. Lucu kan? Yang nyuruh mereka, tetapi mereka di luar Islam, tapi yang bersuara orang Islam. Malu kita ini. Yang teriak gak setuju ada kebijakan pakai jilbab di sekolah, orang Islam. Orang Islam. Subhanallah. Dan itu yang diwakilkan dari orang yang sudah tidak bertanggung jawab dari mereka, mau merusak agama kita, tapi yang disuruh ngomong orang Islam. Gak setuju, mau lagi tuh orang Islam ya, mau-mauan aja lagi. Jadi apa? Kadang kita nih malu sama ucapan kita sendiri. Anak Muslim, saya orang Islam,
tapi dia sendiri yang justru menjadi protes tentang hukumnya Allah. Kenapa sih Islam gini-gini amat? Kok Islam pakai ada aturan begini? Dan kadang-kadang dia yang dukung adanya aturan-aturan yang berlaku justru dalam menghancurkan Islam. Dijaga Bu, jangan sampai ibu anak-anaknya kalau lagi pada bercita-cita pengen jadi siapa? Bukan. Mau jadi siapa? Mau jadi orang petinggi negara, mau jadi orang terpandang, mau jadi orang terhormat, boleh aja kalau mau jadi anaknya begitu, tapi harus ingat jangan sampai kamu ikut yang bertanda tangan untuk membuat sesuatu yang merusakkan nilai Islam. Jangan sampai kamu tuh yang tanda tangan buat ngabsahin, dibuka kasino, dibuka ini, dibuka itu. Aduh, kadang-kadang kalau lihat tanda tangannya deg-degan. Kenapa? Karena ini tanda tangan yang bakal dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Ya, itu jaga, jangan sampai ikut menghukum orang yang benar, malah justru melepaskan orang yang salah. Naudzubillah min dzalik. Siapa tuh yang kadang-kadang begitu? Umat Islam sendiri. Jagain. Ini mensifati hukum-hukum yang maju hari ini, yang modern, padahal itu semua kadang-kadang justru merusak nilai moral Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan Allah pertahankan iman, Islam, akidah di hati kita semua. Terkhusus anak keturunan kita, mudah-mudahan selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua menjadi para penegak syariat Islam yang menegakkan dakwahnya Nabi Muhammad, yang menghafal pada firman-Nya Allah, yang menghafal sabdanya Rasulullah. Allah jauhkan anak-anak kita dari kenal obat-obatan terlarang. Jangan sampai mengenal minum-minuman keras, jangan sampai mengenal perbuatan zina. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga semua. InsyaAllah selamat anak-anak kita, selamat dunia sampai selamat di akhirat. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Dan masing-masing diri kita semua ya Rabb, mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah, wafatkan kita dalam keadaan iman, wafatkan kita dalam keadaan Islam, wafatkan kita dalam keadaan Allah ridha, Rasul kita ridha, umat Islam ridha kepada kita. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Masuk.